Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada pada materi kaidah pencacahan. Baiklah, soal yang pertama ada suatu kondisi yaitu adalah materi filling slot atau materi faktorial. Anda akan membuat sebuah surat elektronik atau email. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi atau password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Andi akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut, kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda dari 0 sampai dengan 9 secara acak. Misalnya, Andi 1234, Andi 4321, 0321 Andi, 3214 Andi, dan lain-lain. Banyaknya kata sandi surel yang dapat digunakan Andi adalah, ini solusinya misalkan diketahui Andi membuat password terdiri dari 8 karakter yang memuat namanya. Berarti syarat password itu ada 8 karakter dan isinya itu bisa berupa angka dan huruf. Angka 0 sampai 9 secara acak dan juga hurufnya itu huruf namanya Andi itu sendiri ya. Nah, kemudian ditanyakan banyaknya kata sandi yang dapat digunakan oleh Andi. Nah, ini digitnya karena ada 8 karakter yaitu 8 kotak ya, atau 8 digit. Kata sandi di depan. Nah, dalam arti kondisi yang pertama ini, kata sandinya itu ada di depan, nama Andinya itu ada di depan ya. Banyaknya angka yang digunakan ada 10 masing-masing tiap digit karena 0 sampai 9. Oleh karena 4 angka di belakang, kata Andi harus berbeda. Maka banyak kata sandinya yakni di sini itu 10, kemudian di sini 9, 8 dan 7. Maka 10 kali 9 kali 8 kali 7 hasilnya 5040. Kemudian untuk yang di belakangnya pun sama saja, hanya beda posisi saja. Andi yang di belakang, di sininya 10, 9, 8, 7 karena kotak ini udah terisi 1, kemudian ini 1 maka 2, yang ini peluangnya tinggal 8 dan ini 7. Maka hasilnya sama saja, entah di depan maupun di belakang. Jadi banyaknya kata sandi yang digunakan tinggal dijumlahkan saja. 5040 tambah 5040, maka kata sandi yang digunakan oleh Andi yaitu adalah 1080. Kemudian soal yang kedua, melihat kondisi sebuah permasalahan yang ada. Misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, 4 jalan dari kota A ke kota C, 2 jalan dari kota B ke kota C, dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Jika seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B dan C, maka banyaknya cara yang dapat ia tempuh adalah, maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, nah ini yang warna hijau ya. Nah, kemudian 4 jalan dari kota A ke kota C, 4 jalan, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 2 jalan dari kota B ke kota C, 1, 2. Dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Dari kota B dan C, nah ini. Nah, untuk ke kota D ini itu ada 3, ini yang berwarna pink dan juga berwarna hijau toska. Itu ilustrasinya. Kemudian banyak rute perjalanan dari kota A ke D yang harus melalui kota B dan C dapat ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama A, B, C, D ini. A, B, C, D ke sini ya. Dari A ke D. Maka 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 jalan kali 3 jalan ya. Maka 12 cara. Kemudian dari A ke D nya melewati jalan yang lain, yakni A, C, B, D. Nah ini kebalikannya berarti. Pada rute ini banyak rute perjalanan adalah 4 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Jadi total banyak rutenya tinggal jumlahkan saja, adalah 36 cara untuk menuju ke kota D. Tadi itu adalah jika seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B dan C. Nah ini dia kuncinya, kunci dari pertanyaannya. Maka banyaknya caranya adalah 36 cara.
Kemudian soal yang ketiga yakni soal tentang teorema binomial Newton. Pertanyaannya adalah tentukan suku ke-8 dari X plus Y pangkat 7. Oleh karenanya kita harus jabarkan dulu ini. Nah, diketahui sukunya itu ini. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-8. Nah, kita jabarkan ini menggunakan seperti materi pada sebelumnya, video sebelumnya, yaitu teorema binomial. Atau kita bisa gunakan segitiga Pascal seperti ini. Yang ketujuh itu berarti yang mana? Yang ketujuh 1 sampai ini ya. 1 7 21 35 35 21 71. Nah, ini kita bisa pindahkan saja. 1 7 21 35 35 21 71. Nah, itu depannya sudah bisa terisi ya. Kalau misalnya teman-teman bisa paham dengan segitiga Pascal ini, bisa dibilang cara cepatnya. Tapi tetap saja teman-teman harus memahami konsepnya sebagaimana pada video sebelumnya itu menggunakan kombinasi. Setelah itu kita bisa memperhatikan polanya pada variabel pada koefisien X itu 7 ya, pangkat 7 6 5 4 3 2 1 0. Nah, ini dari atas ke bawah, dari tinggi ke bawah. Kemudian yang Y itu dari rendah ke tinggi. 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tinggal kita sederhanakan saja, misalkan Y pangkat 0 itu kan 1. 1 ini tidak kita tulis gitu, tidak perlu ditulis, maka X pangkat 7. Begitupun seterusnya dengan suku-suku yang lain. Karena di sini pertanyaannya adalah suku ke-8, maka suku ke-8 itu yang mana? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini yang ke-8. Yaitu suku ya, bukan koefisien. Nah, misalkan kalau ya, misalkan katakanlah yang ditanyakan itu adalah koefisien dari X pangkat 5. Nah, teman-teman jangan khawatir, tinggal memperhatikan koefisiennya saja, tidak memperhatikan yang lainnya, abaikan yang lainnya. X pangkat 5 itu yang mana? Nah, yang ini. Berarti koefisiennya adalah 21 atau 21 X pangkat 5. Nah, ini bisa menggunakan segitiga Pascal atau menggunakan kombinasi yang tadi. Kemudian ada cara lainnya yang bisa digunakan. Diketahui bentuk aljabarnya itu ini dengan n-nya itu 7 dan r-nya itu suku dikurangi 1. Sukunya itu berapa yang ditanyakan? 8. 8 kurangi 1 sama dengan 7, maka kita masukkan aja ke formula ini, kombinasi untuk mencari sebuah suku keberapa dari sebuah ekspansi aljabar. Ini ya tinggal masukkan n sama r-nya itu kan sama-sama 7 nih. Nah, dimasukkan 7 kurangi 7 0 ya, x pangkat 0. Nah, ini bisa langsung coret saja atau hukum pembatalannya. Karena angka-angkanya itu sama, 0 faktorial itu kan 1 ya. 0 faktorial itu bisa dicoret, 7 juga. Maka x pangkat 0 itu 1, 0 faktorial habis, hingga dihasilkan Y pangkat 7. Nah, dan hasil ini sama saja teman-teman, Y pangkat 7. Bebas menggunakan cara yang mana, tetapi disarankan untuk memahami konsepnya terlebih dahulu, karena kalau kita sudah memahami konsepnya, maka permasalahan bentuk apapun itu bisa diselesaikan dengan tepat. Kemudian ada soal yang keempat. Dalam suatu kegiatan perlombaan matematika terdapat 3 orang dari sekolah X. Nah, 4 orang dari sekolah Y, 4 orang dari sekolah A, dan 2 orang dari sekolah B. Mereka semua diperintahkan untuk duduk melingkar. Nah, ini ciri-ciri soal permutasi siklis ya, atau melingkar, dengan syarat peserta yang berasal dari sekolah yang sama harus duduk berdampingan. Tentukan banyak cara untuk mengatur susunan duduk semua peserta perlombaan. Nah, ini pembukaannya. Karena ada syarat bahwa peserta yang berasal dari sekolah itu harus sama duduknya berdampingan, maka setiap kelompok dari sekolah yang sama kita misalkan sebagai satu objek saja. Nah, misalkan 3 orang dari sekolah X sebagai satu objek. Begitupun dengan sekolah-sekolah yang lain, 4 dengan Y, 4 dengan A, 2 dengan B. Kemudian banyak cara mengatur 4 objek tersebut berdasarkan konsep permutasi siklis adalah 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Nah, ini harus diingat bahwa setiap kelompok elemen yang kita misalkan sebagai satu objek masih dapat diatur ragam posisi duduknya, yaitu misalkan 3 dari X itu
6 cara, 4 dari sekolah Y itu 24 cara. Jadi sama saja karena angkanya sama. Dan 2 orang dari sekolah B adalah 2 cara. Jadi banyak cara untuk mengatur susunan duduknya, yakni tinggal kita kalikan saja. 6 yang atas kali 6 kali 24 kali 24 kali 2 sama dengan 41.472 cara. Mungkin pembahasan soal-soal tersebut sekian terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.